Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan membahas tentang questioning in a meeting. Bagaimana tata cara bertanya dalam suatu pertemuan ataupun rapat. Jadi ini masih seri dari Language of Meetings. Jadi bahasa-bahasa yang kita pakai dalam suatu pertemuan atau rapat. Kali ini kita akan membahas tentang questioningnya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang presenting argument, agreeing, disagreeing, kemudian ada clarifying. Jadi silakan dicek video kita terkait ini. Nah, untuk questioning sendiri, ekspresi yang biasa kita pakai adalah jadi kalau kita bertanyanya general question, bisa kita mulai dengan would you mind, kemudian I was wondering if you, kemudian bisa I wonder if you could, kemudian may I ask, would you mind if I asked. Jadi biasanya kita mulai dengan kata would, wonder, may. Nah, contohnya misalnya ada statement seperti ini, perhaps I haven't made myself clear. Basically, what I'm trying to say is this law will help our worker to get a job. Jadi kita mau bertanya terkait apa yang dinyatakan oleh speaker satunya. Maka kita bisa mulainya dengan would you mind telling us what kind of training provided by the government, misalnya. Kemudian untuk setelah itu kita mau bertanya lebih lanjut, asking for further information misalnya ya. Kita bisa kemudian memakai ekspresi seperti could you be a little more precise, atau I'm sorry but could you explain it in a little more detail, atau could you give us some details about, would you care to elaborate on that, could you expand on that. Nah, contohnya would you mind telling us what kind of training provided by the government? Kemudian kita and could you, jadi kita bisa tambahkan lagi informasi pertanyaannya, and could you be a little more precise about the definition of free training and the source of money in holding it. Jadi kita pengen ada nggak ya secara detail menjelaskan free training itu maksudnya apa dan juga sumber keuangannya dari mana gitu. Nah, kemudian ini kita akan, itu tadi yang bertanya. Sekarang dalam pertanyaan tentu ada yang tanya dan ada yang jawab. Nah, ini versi orang yang menjawab. Jadi kalau misalnya kita ditanya oleh seseorang, nah bagaimana kita merespon pertanyaannya itu, biasanya kita disebut dengan playing for time ya. Jadi istilahnya itu kita binding time. Jadi kita ngulur-ngulur waktu supaya bisa menemukan jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut. Tentunya ketika ada orang bertanya langsung, kadang-kadang tidak selalu kita bisa menjawabnya secara langsung. Jadi untuk bisa memberikan binding time for our brain to think, kita harus punya cara tersendiri. Jadi biasanya untuk playing for time ini atau binding time ini bisa kita pakai that's a very interesting question. Jadi kadang kalau ada orang oh pertanyaan bagus, padahal mungkin sebenarnya dia sedang berpikir ini jawabannya apa ya, kita mau jawab apa ya gitu ya. Atau that's a difficult question to answer. I'm glad you asked that questions. You have raised an important point there. I'm sure you will appreciate how complicated this matter is. Jadi intinya dibilang ya pertanyaan yang bagus. Waduh, saya senang Anda menanyakan itu. Saya tahu bahwa itu sangat sulit. Makanya bagus sekali untuk ditanyakan. Nah, gitu ya. Contohnya, would you mind telling us what kind of training provided by the government? Misalnya ini pertanyaan dari speaker yang bertanya ya. Nah, kemudian kita responnya begini. I'm glad you asked that question. This law will make the finance department. Jadi ini kan I'm glad you asked that question sudah ada tuh jeda sedikit di otak kita. Jadi jeda 1 detik 2 detik itu sangat berharga bagi otak kita karena akan membantu otak kita untuk mengingat apa yang harus mengumpulkan data-data yang ada di otak lain untuk bisa kemudian memberikan jawaban seperti this law will make the finance department spare a budget to train our workers through online application that we have chosen. The selection will be done online misalnya. Nah, jadi ada pula misalnya kita ditanya gitu ya. Ini sekarang versinya kita yang ditanya ya. Tadi di awal versinya kita yang bertanya. Nah, sekarang kita bagaimana merespon di mana kita tidak tahu apa yang harus kita jawab. Jadi saying nothing, bisa kita memakai ekspresi seperti ini. Well, it's really difficult to say at present. I'm afraid I don't have enough information at my disposal to answer that.
I'm afraid I'm not in position to comment on that just yet. I think we can leave the problem of blah 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 aside for a moment. The real issue is, I don't think we have enough time at our disposal to consider all the implication of this particular aspect of the problem. Jadi untuk yang bagian ekspresi yang dua terakhir itu biasanya istilahnya kita mengalihkan ke topik lain ya. Nah untuk 1, 2, 3 itu memang kita menyatakan bahwa kayaknya saya nggak bisa jawab sekarang. Jadi alasannya bisa karena memang nggak ada waktu untuk itu, atau bisa karena memang kita tidak dalam posisi ataupun wewenang untuk menjawab hal yang seperti itu. Contohnya, misalnya ini, okay, I'm glad you asked that. Jadi kan kita sudah memberikan jawaban tuh, terus ditanya lagi tuh sama yang lawan bicara kita, how does the government do the selection among millions of workers misalnya ya. Nah, kemudian kita jawabnya, I'm afraid I'm not in position to comment on that just yet. Jadi kita memang tidak tahu bagaimana harus menjawabnya, karena mungkin memang bukan dalam wewenang kita. Nah, sekarang questioning berikutnya adalah memang questioningnya. It depends what you mean by, I'm not quite sure what you mean by that, I'm afraid I don't quite follow. I don't think it's quite as simple as that. Nah, contohnya, jadi orang ini sudah memberikan jawaban ya, terus kita masih tetap ingin bertanya, I'm afraid I don't quite follow, but how will the government pay for the training while the rate of poor people increase, which means a slow movement in economy misalnya. Jadi kita memang bertanya balik gitu ya, I'm afraid I don't quite follow. Jadi dia udah ngasih tanggapan tuh, dan kita masih tetap ingin bertanya, maka kita bisa, I'm afraid I don't quite follow, but how will the government, karena kita ngerasa dia belum menjelasin itu, jadi kita bisa menyatakannya I'm afraid I don't quite follow. Itu cara sopannya. Oke. Nah, jadi di materi kali ini kita ngebahas tentang questioning, mulai dari bagaimana cara kita bertanya, bagaimana cara kita menanggapi pertanyaan tersebut, atau bagaimana cara kita bertanya kembali setelah si lawan bicara kita memberikan jawaban. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.